Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelas A Teknologi Informasi Fakultas Teknik Institut dan Sains Teknologi An-Nukoyah. Di sini kami membuat tutorial tentang IoT untuk memenuhi tugas mata kuliah terapan Smart City. Kami terdiri dari 3 anggota, yakni Akid Fahri Hafin, Safik Zayadi Rusli, dan Sofil Mazani. Judul yang kami gunakan adalah Home Automatic System, di mana di dalamnya terdapat yang pertama, ini adalah modul ESP8266. Ini harganya sangat murah, tapi kinerjanya benar-benar efektif untuk digunakan berkomunikasi atau kontrol melalui internet. Selanjutnya yang ini adalah modul relay yang 4 channel. Cara kerjanya ialah dengan cara memutus dan menyambung aliran listrik dalam rangkaian. Ini bisa disebut juga dengan saklar otomatis. Selanjutnya kita beralih ke solenoid valve yang 12 volt. Ini adalah sistem transmisi yang terdiri dari katup yang akan bergerak otomatis dengan energi listrik dari solenoid. Cara kerjanya, apabila di bak mandi ini sudah mencapai batas minimum, maka airnya secara otomatis akan hidup, kerannya akan hidup dan tertutup otomatis apabila airnya mencapai batas maksimum. Nah, di sini ini di dalamnya itu ada di dalamnya itu ada penutupnya. Jadi ini penutupnya akan terbuka bila airnya di sini sudah mencapai batas minimum. Kalau ini sudah mencapai batas maksimum, maka penutupnya akan tertutup secara otomatis. Sensor ultrasonik, yaitu sensor yang memiliki fungsi mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik, dan begitu pula sebaliknya. Cara kerjanya, nah ini kan ditaruh di sini. Cara kerjanya, apabila tandon di sini sudah mencapai batas minimum, maka di sini akan secara otomatis airnya hidup. Dan apabila ini sudah mencapai batas maksimum, maka secara otomatis akan mati. Kita ke sini. Ini adalah DHT11, modul DHT11. Ini fungsinya adalah untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog. Cara kerjanya adalah, nah di sini. Ini untuk menyambung sini. Cara kerjanya adalah AC ini akan otomatis hidup apabila suhu ini sudah dalam keadaan panas di sekitarnya ini, dan akan mati otomatis apabila suhu di sekitarnya di sini ini sudah mencapai batas yang kita tentukan. Selanjutnya ini adalah kabel jumper. Nah, ini adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan digunakan sebagai kabel prototipe agar tidak usah main solder. Nah, ini ada 2 jenis. Ada yang ujungnya itu female, ada juga yang male. Ini contoh yang ujungnya adalah male. Dan di sini ini kita coba contoh ini. Ini adalah contoh ujungnya yang female. Itu. Terus selanjutnya kemudian ada konektor. Ini adalah konektor yang kita sambungkan ke sini. Nah, ini konektornya. Ini agar AC yang tadi itu bisa hidup, itu membutuhkan yang 12 volt seperti itu. Ini tandon terus berjalan ke bawah sampai ke solenoid, dan dari solenoid ini terus sampai ke bak mandi. Nah, sekarang kita coba untuk merangkai sambungannya ya, merangkai prototipe semuanya sekaligus dengan sambungannya.
Di sini kami akan menjelaskan codingan dari program yang kami buat. Nah, sebelum masuk ke codingan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam melakukan codingan gitu. Yang pertama, kita harus menginstal library. Kita harus menginstal library. Yang pertama, kita harus, karena kami menggunakan ESP8266, maka kita pastikan ESP8266 sudah terinstall juga library. Cara menambahkannya nanti di sini juga. Selain itu, kita juga perlu Arduino JSON juga nanti perlu juga di sini Arduino JSON. Kemudian karena kami menggunakan dua sensor, yang pertama sensor ultrasonic dan juga sensor DHT11 juga diinstal di sini ya. Sensor ultrasonic juga nanti misalnya ini sama dia sensor DHT11. Nah, di sini kami menggunakan Telegram bot, yang mana kami menggunakan library dari CityBot. Ini CityBot bisa diinstal melalui di sini ya. Nah, kemudian setelah semua komponen selesai diinstal, library dan lain sebagainya sudah diinstal, maka kita mulai ke codingannya. Untuk yang pertama, di sini ada include, ada infrared sensor, ada DHT dan juga CityBot. Maksudnya dari sini adalah ini untuk memanggil atau menginclude dari library yang telah kita install tadi, seperti itu. Nah, di sini ada CityBot. CityBot ini adalah nama dari library-nya, yaitu di sini CityBot. Untuk MyBot di sini, MyBot di sini adalah nama variabel ya. Ini juga bisa nanti kita rubah sesuai kemauan kita, karena variabel itu sifatnya bisa dirubah juga. Ini juga kita deklarasikan sebagai variabel. Kemudian define lampu 1 denote. Nah, maksud dari define di sini kita mendefinisikan pin yang ada pada sensor pada ESP8266-nya. Nah, yang mana kita mendefinisikan D0 pada ESP8266 itu sebagai output untuk lampu 1. Nah, untuk lampu ESP di D2 ini kita deklarasikan pinnya kepada kipas angin dan juga seterusnya. Ini untuk juga untuk yang sensor ultrasonic kita deklarasikan atau pinnya kepada D5 dan D6. Untuk sensor ultrasonic yang kedua yang untuk tendon juga di D7 dan D8. Kemudian untuk yang DHT11 kita deklarasikan pinnya pada ESP8266 kepada D1. Kemudian DHT pin di tahap ini adalah untuk codingan untuk membaca suhu dari sensor DHT11. Kemudian long, kita masuk ke ini variabel ya. Ini variabel yang mana long, float juga. Tipe ini float dan longnya ini termasuk tipe datanya ya. Untuk long, untuk echo time, untuk membaca waktunya, untuk distance untuk distance di sini untuk menghitung jarak tempuhnya, jarak tempuh yang didapatkan oleh sensor ultrasonic di sini. Itu di sini kan ada sensor ultrasonic, sensor ultrasonic yang mana pertama kita gunakan kepada bak mandi dan juga kepada tendon. Kemudian ini adalah untuk menginisiasikan untuk membuat variabel yang akan tampil pada Telegram nanti, yang mana pakai inline button. Nah, itu di sini ada boolean. Ini tak ada tipe data. Ini bukan bool ya, ini boolean tipe data. Tampilkan tombol. Maksud tampilkan tombol nanti kita menampilkan dari variabel tombol yang ada di sini di bagian. Kemudian ini
untuk koneksi ke WiFi, yang mana string SSID yang adalah untuk username WiFi kita dan password. Nah, untuk token di sini adalah token yang didapatkan dari bot Telegram kita gitu. Kemudian serial begin di sini adalah kami menggunakan 115200, yang mana ini fungsinya untuk komunikasi serial. Kemudian lanjut ke di sini adalah serial print memulai koneksinya. Ini akan tampil kepada serial monitor kita, yang mana akan membaca dari SSID sama password dan juga token kita. Kemudian ketika koneksi ke Telegram berhasil, maka akan ada notif koneksi ke Telegram berhasil. Ketika tidak terkoneksi ke Telegram bot, seperti itu. Nah, maksud dari digital write lampu 1AX, maksud dari coding yang di sini, baris sini, ketika dalam keadaan awal ini mendefinisikan keadaan awal dari sebuah pin, yang mana keadaan awalnya adalah hack. Maka maksudnya di sini di dalam keadaan awal ketika kita mengarusi listrik kepada ESP8266, maka dalam keadaan hack atau bisa dikatakan dalam keadaan mati. Kemudian ini yang akan tampil ke nama-nama yang akan tampil di tombol-tombol itu, tombol-tombol pada Telegram. Ada lampu, kipas, pompa air, keran. Nah, untuk tabel add arrow ini adalah untuk membuat baris baru. Add arrow di sini untuk menambah baris baru. Ini add on juga sama, tombol-tombol tabel arrow. Nah, kemudian ada enable reset, ini adalah untuk menjadikan button-button atau tombol-tombol itu nanti responsif, mengikuti ukuran layarnya. Nanti pada button 1, ketika lampu 1 dalam keadaan on, maka akan tampil seperti ini. Ini codingan ketika semua perangkat yang on akan muncul seperti ini. Ketika dalam keadaan off, maka nanti codingan yang muncul akan seperti ini. Kemudian masuk kepada void loop, digital write, trinkeran high dan juga digital write dengan low, echo time. Maksudnya di sini adalah distance adalah waktu atau jarak tempuh yang dibutuhkan nanti yang dihasilkan dari sensor ultrasonik, kemudian dibagi dengan waktu tempuh dikali 340 dan dibagi 2. Nanti hasilnya akan seperti yang telah kami jabarkan tadi. Ini BM seperti yang telah kami jelaskan tadi, variabel dari pemanggilan variabel yang tadi. Kemudian yang di sini untuk yang kamar mandi, untuk fungsi sensor untuk yang kamar mandi. Kemudian ini fungsi untuk yang ketendon air. Kemudian di sini untuk yang DHT11 untuk melihat sensor suhu atau melihat suhu dalam ruangan, yang mana di H ini untuk melihat humidity atau kelembapan, dan T ini adalah untuk membaca temperatur. Nah, di sini ada fungsinya if, ketika T, maksudnya T adalah mengambil dari T ini ketika temperatur lebih kecil sama dengan 30, maka digital kipas hack. Nah, jadi ketika temperatur yang didapatkan dari sensor itu bernilai lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 30, maka kipas angin akan diberikan nilai high atau mati. Jika temperatur lebih besar sama dengan lebih besar 31, maka digital write kipas low. Maka ketika temperatur itu lebih dari 31, maka kipas akan aktif. Kemudian masuk pada TB message atau MSG ini juga sama nama variabel ya. Nah, ini adalah di sini ada halo, selamat datang dan dihubungi pada home automatic system. Ini yang akan muncul pada pertama kali ketika user memulai bot. Ini sama juga nanti
jika ini kan ketika user mengetik atau memerintahkan ketika ISP itu menerima perintah dari user berupa lampu, maka akan muncul nanti jika lampu satu sama dengan low. Nah, ini ketika lampu itu dalam keadaan low atau hidup, maka pesan yang akan didapatkan nanti saat ini lampu dalam keadaan on. /n maksudnya ini adalah untuk membuat enter atau baris baru. Apakah Anda ingin mematikan lampu? Nah, jika else jika selain low maka berarti high kan, karena ada dua kondisi. Jika high atau jika bukan low, maka yang ditampilkan kepada user adalah saat ini lampu dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan lampu? Maka kita menampilkan TBL on pada baris di bawah baris pesan ini, seperti itu. Untuk ke bawahnya ini sama ya, di pada kipas, pompa air, kran, ini juga sama juga bagian semua perangkat ini juga sama ini juga. Ketika ini cek status untuk mengecek semua status yang ada. Kemudian cek bak mandi, ketika menerima perintah cek bak mandi maka ISP akan mengirimkan kepada user informasi ketinggian bak air mandi. String adalah bukan variabel, tipe data yang mana memanggil dari BM ini adalah variabel dari bak mandi yang ada di atas ini, yang ada di sini. BM berarti mengambil data sensor yang dihasilkan oleh bak mandi, sensor ultrasonik yang difokuskan kepada bak mandi. Nah, kemudian ini juga sama juga humidity atau kelembapan, ini sama juga. Ini cuma hanya informasinya juga. Nah, di terakhir else di sini ini sama fungsinya sama seperti yang dijelaskan kami di atas. Kemudian ada MSG ID, sender ID, ada perintah error. Nah, jadi ketika user itu mengetikkan selain perintah yang ada di atas yang ditulis dalam coding di sini, maka ISP akan mengirimkan data berupa error. Jadi perintah tidak dikenal, gunakan tombol di bawah untuk mengontrol lampu seperti itu, atau mengontrol perangkat seperti itu. Delay 500. Maksudnya di sini adalah delay, adalah waktu delaynya untuk mengulang program dari atas dan mengulang lagi seperti ini. Ini adalah skema dari program yang kami buat menggunakan aplikasi FreeSync. Selanjutnya kami akan mendemokan project IoT kita, tugas Smart City, yang mana kami menggunakan ESP8266 sebagai microcontroller dan juga menggunakan Telegram sebagai informasinya. Di sini aplikasi yang kami gunakan seperti ini. Nah, di halaman pertama kali kita membuka aplikasinya akan muncul seperti ini. Untuk memulainya kita tinggal klik mulai. Nah, setelah mulai maka akan muncul kalau sudah di home automatic system, gunakan tombol. Jadi untuk mengontrol atau memantau komponen-komponen yang ada di rumah kita melalui ini. Misal di sini yang ada dalam program kami yaitu untuk mengontrol kipas, lampu, kipas, pompa air dan kran. Dan juga bisa cek ketinggian bak mandi, cek tendon air dan cek suhu. Yang mana cek suhu di sini juga bisa dilakukan untuk mengotomatiskan AC ataupun kipas sesuai dengan suhu yang telah ditentukan. Kemudian kita bisa menghidupkan semua perangkat dan juga mematikan semua perangkat secara bersamaan. Untuk dicek status ini kita bisa mengecek status apa saja yang sedang on atau apa saja yang sedang off. Kita mulai dari yang pertama, kita coba nyalakan lampu ya. Kita perintah cek
lampu. Setelah kita mengirim perintah untuk lampu, maka akan ada notif balasan dari itu mikrokontroler. Saat ini lampu dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan lampu? Sehingga kita iya. Nah, maka lampu akan menyala. Misal kita ingin menyalakan kipas angin, kita tinggal pilih kipas. Maka kipas angin dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan kipas? Ya. Maka kipas aktif. Ini kipas aktif. Nah, kemudian ketika kita ingin mengecek ketinggian tendon air di rumah, ini akan untuk ada juga untuk pompa air dan juga keran. Yang mana ini untuk mengaktifkan pompa air dan juga mengaktifkan keran yang ke bak mandi. Untuk kita juga bisa mengecek suhu ruangan. Saat ini contohnya kita klik cek suhu. Nah, maka akan tampil temperatur dan juga kelembaban suhu dalam ruangan, yang mana pada saat ini ruangan sekarang adalah 28 Celcius dan juga kelembabannya 80% seperti itu. Nah, di bagian pompa air di sini ketika check and down misal akan aktif secara sendirinya ketika ada di dalam batas minimal air dan maksimal airnya akan otomatis sendiri. Nah, jadi di tendon bak mandi di sini kan berada ketinggian air dari permukaan itu 10 cm. Maka nanti setelah mencapai maksimal, misal kita hidupkan pompa air, maka akan mengisi. Setelah mencapai maksimal yang ditentukan, akan secara otomatis pompa air mati. Nah, setelah mencapai maksimal yang ditentukan, karena kami menyetingnya sampai di sini, maka pompa air yang di sini akan otomatis mati, menyesuaikan dengan settingan yang telah ada gitu. Nah, nanti setelah ini air turun mencapai batas yang kita tentukan, maka secara otomatis nanti pompa air akan aktif sendiri. Begitupun seterusnya. Nah, kita juga bisa mengontrol air di sini. Kalau tidak mau menggunakan secara otomatis, kita juga bisa mengatur sesuai dengan yang telah kami bahas sebelumnya, ini menggunakan button. Coba sekarang cek, barusan ketinggian air sekarang 10 cm. Ini jarak permukaannya ya. Kemudian kita cek tendon air. Nah, maka ketinggian tendon air sekarang 4,16 cm. Dari sini jaraknya sama 4 dari sensor ke itu jaraknya 4,16 cm. Ketika kita mau mengaktifkan kipas secara manual, maksudnya manual di sini menggunakan button atau tombol, kita bisa mengaktifkannya lewat tombol ini, tombol kipas. Akan ada informasi saat ini kipas dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan kipas? Nah, ini informasi ini akan berubah sebaliknya ketika kipas dalam keadaan on, maka perintahnya akan apakah Anda ingin mematikan kipas ini, karena
ini kipas dalam keadaan off, maka perintah yang muncul di sini, apakah Anda ingin menyalakan kipas? Maka kita klik ya. Nah, maka kipas akan menyala. Kipas, nah itu akan otomatis mati. Kenapa otomatis mati? Karena kami men-settingnya secara otomatis. Kita cek suhu dulu, cek suhu ruangan dulu. Nah, karena suhu ruangan sekarang ini di 28,50 derajat Celcius. Nah, kami men-settingnya di sana ketika di bawah 30 derajat Celcius maka akan otomatis mati seperti itu. Nah, ketika di atas 31 derajat Celcius maka di sini yang membaca suhu adalah di sini sensor ultrasonik sensor DHT11 ini akan mengecek atau mengirimkan data suhu kepada ESP kepada kita sehingga kita bisa melihat suhunya. Karena suhu yang didapatkan di dalam ruangan sekarang 28 derajat Celcius, maka nanti akan otomatis mati. Pas sekarang dalam keadaan aktif. Coba kita cek dulu, cek suhunya sekarang. Kita cek suhu. Nah, di sini suhu yang didapatkan 32 derajat Celcius. Nah, maka kipas ini akan otomatis aktif. Ya, ini aktif, sudah aktif. Kita juga bisa mematikannya secara manual seperti itu. Tapi nanti ketika di bawah 30 derajat Celcius, cek suhu dulu sekarang. Masih 30. Ketika nanti sama dengan atau lebih kecil sama dengan 30, maka kipas nanti akan otomatis mati dengan sendirinya. Coba cek suhu lagi. Sekarang masih di 38,8, 30,20, berarti hampir sebentar lagi ketika 30 lebih kecil sama dengan 30, maka akan mati. Coba cek sekarang, cek suhu ini mati kan, kipas angin mati. Nah, sekarang 29,80 derajat Celcius, maka ketika lebih kecil sama dengan 30, maka kipas angin akan otomatis mati. Nah, begitupun juga dengan sensor yang ada di bak mandi di sini. Yang di sini juga sama seperti yang di tendon di sini, juga mengukur jaraknya. Jarak sama dengan yang ada di tendon. Cuman bedanya di kran di sini, pada bak mandi di sini, tugasnya yaitu mengaktifkan solenoid. Solenoid di sini kran yang mengambil dari tendon di sini. Ketika di sini penuh, maka otomatis nanti yang di tendon akan terisi secara otomatis seperti itu.